Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 28 bulan 7 2020. Kita masih diberi kesehatan ya, anak-anakku kelas 12 TI. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat, mudah-mudahan padat dan kalian dapat mengerti bahwa tentang minggu kemarin kita sudah berbicara tentang open loop, closed loop. Salah satu open loop apa gitu kan, mesin cuci itu kan adalah salah satu kontrol open loop, dan closed loop adalah salah satu bentuknya adalah AC, pendingin ruangan, karena ada feedback. Open loop ada ciri-ciri nih, ada open loop antara versus open loop dan closed loop. Jadi anak-anakku, kalau open loop itu konstruksi sederhana, perawatan mudah, murah, terus tidak ada persoalan kestabilan, cocok untuk output yang sukar diukur. Yang poin ke selanjutnya adalah tidak dapat memberikan koreksi jika gangguan. Ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. Ini untuk open loop. Jadi misalkan contoh ya, ketika kita lihat di kebersihan, contoh ini cocok output yang sukar diukur ini, salah satu mesin cuci cocok karena kebersihan di pakaian itu akan sulit diukur, walaupun sama-sama putih atau putih, tapi pengukuran keputihannya kita kan nggak tahu juga ya, karena tergantung kadang ketika nyuci itu pasti ada yang agak dikasih bulau lah, seperti itu ya. Bulau itu adalah yang biasanya dipakai warna putih biar agak bercerah, itu kasih di bulau kalau seperti itu. Nah, sedangkan kalau closed loop bisa memberikan koreksi jika ada gangguan. Nah, misal ini bisa dia memberikan koreksi jika kalau contoh AC-nya dia tidak nyala, itu kan biasanya akan ada dikasih instruksi atau error berapa gitu. Jadi teknisi akan lebih tahu, oh ini masalahnya ini loh. Terus karena dia kompleks, maka otomatis harganya lebih mahal. Itu adalah versusnya ya. Jadi ini masih sederhana, perawatannya mudah, sedangkan kalau ini ya udah high teknologi. Ini juga high teknologi, tapi dia masih bersifat open, terbuka aja. Ini ada ciri-cirinya. Sedangkan closed loop itu seperti ini. Selanjutnya fungsi transfer. Setiap komponen dalam sistem kontrol, karena kita intinya kan apa sih yang output yang kita inginkan kan seperti itu ya. Makanya kita harus lihat setiap komponen dalam sistem kontrol atau mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalkan sensor suhu mengubah derajat ketegangan. Ini adalah salah satu bentuk jikalau kita mau membuat hal bahwa setiap komponen dalam sistem kontrol mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalkan sensor suhu mengubah derajat ketegangan. Nah, ini contohnya adalah yang biasa di industri itu adalah PT100 ataupun RTD PT100 ya, atau termokopel biasanya yang dipakai untuk mengukur suhu dasar dari panas menjadi tegangan. Ada juga fungsi transfer atau TF, transfer function, yaitu hubungan matematik antara input dan output suatu komponen sistem kontrol, di mana TF adalah output dibagi input, seperti itu ya. Kita belajar santai saja, yang penting kalian bisa. Selanjutnya fungsi transfer 2. Contoh, suatu sensor suhu mempunyai fungsi transfer 0,01 volt per derajat Fahrenheit. Tentukan tegangan output sensor jika suhunya adalah 600 Fahrenheit. Maka output sama dengan TF dikali input. Tadi kan TF-nya itu adalah sama dengan tadi ingat TF-nya apa? Output dibagi input. Jadi kalau ini dituliskan TF sama dengan output dibagi input. Jadi kalau kita mencari output sama dengan perkalian antara transfer function dengan input. Jikalau kita ketahui bahwa transfer functionnya adalah 0,01 dikali 600 derajat Fahrenheit,
maka sama dengan, ya kita kan udah tahu ini di belakang koma itu ada 2 angka 1 2, ya ini tinggal coret aja 1 2, coret hasilnya adalah 6 volt. Itu adalah contoh dari ingat transfer function atau fungsi transfer sama dengan output dibagi input. Oke ya. Sampai sini paham? Bapak kalau gimana kalau input? Ya kalau input sama dengan apa? Ayo coba bagaimana kalau input. Nah, kalau kita lihat di sini kalau input. Jadi kalau input sama dengan, kalau misalkan ini kan ketahuannya TF ya. Jadi kalau input apa dong? Output dibagi transfer function. Sampai sini, paham ya? Tapi kalau mencari output ya ini kali ini. Kalau mencari ini dibagi ini gitu ya. Output dibagi TF gitu ya. Output dibagi TF. Kalau mencari output transfer function kali input. Kalau mencari TF ya tetap output dibagi input. Ini materinya sudah. Nah, contoh fungsi transfer function untuk sederet komponen kombinasi transfer function. Bagaimana transfer function sama dengan TF1 dikali TF2 dikali TF3 dikali TF4 sampai ke transfer function TFN. Misalkan seperti ini ya. Ini adalah transfer function kombinasi. Oke, tadi apa rumus transfer function? Output dibagi input. Lanjut lagi. Nah, inilah contoh. Di sini ada satu buah motor. Dia dikoppelkan dengan gear. Di sini ada gear kecil. Di sini ada gear besar. Ini biasanya dipakai kren. Kalau seperti ini adalah kren, motor-motor kren. Karena dia mengangkat-ngangkat, ini adalah kren biasanya. Di mana volt sama dengan motor transfer function sama dengan RPM motor transfer function ini ya. Di gear ada RPM-nya lagi, Watt volt system velocity gitu kan, seperti ini. Untuk untuk selanjutnya, ini salah satu contoh kendali. Oke, ini adalah sistem kontrol analog dan digital. Sistem kontrol analog atau pengontrol susun dari rangkaian analog. Nah, kalian kalau ditanya analog itu apa? Ya, analog biasanya terdiri dari tegangan atau arus. Kalau digital adalah pengontrol tersusun dari rangkaian digital. Untuk kelas 12 pasti sudah tahu apa itu digital, apa itu analog. Biasanya kalian ketemu dengan digital biasanya mah cuma ada satu ataupun dua angka, yaitu 1 dan 0, biasanya seperti itu dia. Kita cari gampangnya saja. Oke, sistem kontrol analog, pengontrol susun dari rangkaian analog, seperti itu ya. Sistem kontrol digital, pengontrol susun dari rangkaian digital. Ini contoh set point apa yang kita inginkan. Kontrol digital, digital data, DAC, digital analog converter menjadi analog, dikerubah ke aktuator, di aktuator dirubah ke proses ada outputnya dipantau oleh sensor, dari sensor ada ADC, analog digital converter dirubah lagi ke digital dan terus beloknya seperti itu. Dan terus jikalau set point dan output sama, oke, itu sudah selesai seperti itu. Ya misalkan kita setting, contoh di kipas angin adalah 20 derajat Celcius. Misalkan kita set pointnya adalah 20 derajat Celcius. Ngasih perintah tek kita kasih ke kontrol digital, ke DAC. Nah, ketika dia belum nyampe 20 derajat Celcius, misalkan di 19, maka output dibagi input adalah transfer function, dirubah lagi kan. Langsung sehingga suhu yang telah dicapainya adalah 20 derajat Celcius. Seperti itu ya. Karena ini ada feedback. Feedbacknya apa? Ini ada dari sensor suhu. Oke, selanjutnya. Untuk sistem kontrol proses, ada namanya proses kontinu atau bahan dasar masuk dari suatu ujung sistem dan produk yang diselesaikan keluar dari ujung sistem yang lain. Misalkan dicontoh di cat
tekstil, dia terus menerus kalau di tekstil itu. Jadi bahan dasar masuk dari suatu ujung sistem dan produk yang diselesaikan keluar dari ujung sistem yang lain. Misalkan cat, pabrik tekstil itu sama, semuanya akan dari ujung ke ujung. Terus proses tumpukan, jenis-jenis proses di kontrol proses yaitu proses tumpukan atau batch. Tidak ada aliran bahan produksi dari satu bagian ke bagian lainnya. Misalkan bahan kimia roti. Jadi misalkan roti tepung terigu dicampur dengan air, dah didiamkan dulu, setelah itu ya kita baru diudek. Tidak ada proses dari dari ujung ke ujung. Ini adalah proses tumpukan. Kalau yang tadi seperti tadi ini dari ujung ke ujung. Terus ada proses individual, sederetan operasi menghasilkan produk output yang bermanfaat. Misalkan produk yang diperlakukan secara perlubangan, pemotongan, pengelasan. Ini biasanya di bagian, kalau Bapak boleh bilang, ini ada di bagian yang biasa spare part, karena dia ada pemotongan, pengelasan, itu adalah prosesnya per individu. Oke? Jadi kalau ditanya sistem kontrol proses ada tiga, proses kontinu, proses tumpukan, dan proses individual. Oke, selanjutnya. Nah ini konfigurasi dari sebuah kontrol individu. Nah ini sini udah kontrol ya. Kontrol individu digunakan untuk mengontrol mesin tunggal. Jenis ini tidak memerlukan komunikasi dengan kontrol yang lain. Misalkan sini output modul, di sini kan ada motor nih. Motornya, sensornya ini adalah persediaan barang. Ketika barang masuk di cutting, langsung diarahkan oleh conveyor, terdeteksi oleh sensor, terus dialirkan, gitu ya. Ini untuk interface operator, jadi atau tampang muka si operator. Terserah, misalkan di settingnya motongnya seperti apa ya, tergantung si operator memotongnya seperti apa. Setelah selesai ya dia langsung dialirkan oleh conveyor, dan di sensor ini akan bisa diterapkan ataupun berhenti tergantung dari si kontrol yang kita gunakan. Seperti itu ya. Nah ini ada juga konfigurasi controller. Nah kalau ini sepertinya terpusat, jadi beberapa mesin dikontrol oleh satu buah komputer. Berbagai macam-macam mesin, biasanya ini jaringannya ada yang pakai FO, ada juga yang pakai Propi, ada juga pakai UTP, tergantung ini kontrolnya mau seperti apa. Jadi beberapa mesin dikontrol oleh satu komputer kontrol pusat, di mana konfigurasi kontrolnya ini biasanya di pabrik-pabrik yang mempunyai mesin yang banyak dan dikontrol oleh satu kontrol pusat. Itu salah satu contohnya di pabrik kertas juga banyak ya, karena beberapa mesin dikontrol oleh satu komputer kontrol pusat. Nah, kontrol terpusat digunakan apabila beberapa mesin atau pemrosesan dikontrol oleh satu pengontrol pusat. Seperti itu ya. Jadi beberapa mesin dikontrol oleh ada yang tadi, kalau yang ini adalah tunggal, konfigurasi tunggal, yang ini adalah konfigurasi kontrol terpusat, dan yang ketiga adalah konfigurasi kontrol dengan cara DCS. Nah, kalau ini secara DCS, kalau Bapak lihat, ketika kalian lihat, adalah sistem kontrol distribusi, di mana dia juga digunakan secara terpusat. Mirip sebenarnya dari beberapa komputer. Kalau tadi yang satu ini satu komputer beberapa mesin, satu buah komputer. Sedangkan kalau yang sudah menggunakan DCS, dia beberapa PC dikontrol oleh komputer host, konsul operator. Di sini ada PLC. Ini adalah PLC, local area network. Tetap semuanya berhubungannya bisa dengan LAN atau local area network dengan kabel UTP ataupun pakai EPO ataupun pakai Propi. Jadi di beberapa PLC ataupun controller ya. Kalau ini sih kan PLC ya. Ntar kalian akan belajar juga di SPI itu tentang PLC. Dan di sini kalian juga akan ketemu dengan komunikasi antara si PLC 1, PLC 2, PLC 2. Misalkan ini PLC 1 menjalankan mesin A, yang ini mesin B, yang ini adalah mesin C gitu, yang ini mesin D. Jadi semuanya terkontrol, tersistem oleh
satu komputer. Jadi ketika ABCD ini sudah oke, maka menyebabkan sebuah mesin bisa bekerja secara optimal. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.